kampus Pak Budi. Di kampus ya? Iya, Tiap hari ke Pak Budi. kampus ya? Belum selesai? Sebentar lagi Pak Budi. Syukurlah. Ada berita apa hari ini Pak Budi? Ini loh. Ada bencana lagi di seberang laut sana. Untungnya nggak ada korban jiwa. Kok bisa? Masyarakat di sana sudah siap siaga. Mereka sudah membuat rencana evakuasi. Jadi mereka sudah menyiapkan makanan, obat-obatan, pakaian di tempat pengungsian yang telah mereka rencanakan. Wah, bagus sekali ya Pak Budi. Tapi kenapa di daerah kita ini belum ada ya kesiapsiagaan bencana seperti itu? Betul tuh Bu. Saya rasa di desa kita juga perlu kesiapsiagaan seperti itu. Padahal bencana di luar sana, aduh, bikin saya prihatin begitu Pak. Apalagi di negara kita sering terjadi bencana akhir-akhir ini. Tanah longsor, gempa bumi, banjir. Nah, kalau kita tidak siap siaga, lalu kita bagaimana coba? Ya, betul sekali tuh Pak. Bagaimana kalau kita membicarakan ini besok pada Pak Kades? Ide yang bagus itu Bu. Nah, itu ide Ibu Chandra. Jadi, silakan Ibu Chandra yang bilang ke kepala desa. Ya, saya lagi ya? Iya, iya. Ya udah deh, nanti saya ngomong sama Pak Kepala Desa. Tenang aja, ada Ibu Chandra. Kalau ada bencana, kita bisa mengungsi kemana Pak? Apa? Mengungsi? Ada-ada aja ibu ini. Di daerah kita ini tidak pernah terjadi bencana seperti itu. Apalagi suruh mengungsi. Waduh, berarti kan itu namanya Pak Kades sebagai kepala desa kita ini yang nggak bertanggung jawab dong. Bagaimana kalau terjadi bencana besok? Apa Bapak sudah tahu yang harus Bapak lakukan? Aduh ibu, jangan ngomong hal-hal seperti itu. Yang nantilah kita bicarakan. Sekarang ini saya sedang repot bu. Belum ngurusin warga, belum saya menghadap ke Pak Camat, belum ngurusi pertanahan. Apalagi kalau ada warga yang mau minta tanda tangan dan setempel, hampir-hampir setiap hari stempel saya kantongi, Bu. Waduh, berarti Bapak sibuk sekali ya Pak ya? Ya iyalah. Aduh, tapi ini Pak, saya berharap sekali Bapak ini dipikirkan dengan matang-matang Pak. Karena ini sangat penting bagi desa kita Pak. Bagaimana Pak? Ya, kita bicarakan besok aja lah. Oke. Apa itu Bu Chandra itu bikin repot saja itu. Bencana terus dipikirin sama dia. Apa itu? Bikin repot aja kampung ini itu. Bencana itu kan datang tanpa diundang, kemudian datang tanpa pemberitahuan, datang dengan tiba-tiba gitu. Jadi detik-detik itu sangat berarti gitu ya. Anda mungkin berpikir bahwa mempersiapkan diri terhadap bencana merupakan tanggung jawab orang lain. Terlalu banyak jatuh korban percuma karena bencana. Apakah kita akan diam saja kemudian pasrah? Jangan dong. Bencana tidak perlu ditakuti, tapi harus dihadapi. Kita harus waspada, kita bekerja sama, bersama-sama. Kita akan menghadapi bencana dan tentunya korban yang jatuh akan jauh lebih kecil. Dan sudah saatnya kita siap siaga. Penting itu, kita harus membuat rencana kesiapsiagaan. Jadi, paling tidak, seandainya sewaktu-waktu terjadi bencana, kita sudah siap. Jadi, paling tidak kita akan bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Ya kan Ibu Chandra? Kalaupun misalnya terjadi bencana besar di sini Pak ya nggak mungkin dong kita berdiam diri saja. Karena yang saya tahu dari koran, radio, dan televisi, itu jam-jam pertama setelah terjadi bencana, kita harus menanggulanginya dengan cepat. Kalau tidak begitu ya bisa fatal akibatnya Pak. Apalagi bantuannya sering telat. Selamat siang. Pak Agus, Ayo, silakan mana duduk. aja ini Pak. Pak Agus ini kan pegawai negeri. Oh, tentu saja. Gimana menurut Pak Agus? Bagaimana apa maksudnya? Ini loh Pak Agus, Iya. tentang rencana kesiapsiagaan. Oh itu, ya. Memang pemerintah sudah ada ide tentang rencana itu. Hanya saja, maaf, pelaksanaannya belum jelas.
kami setuju dengan inisiatif masyarakat yang seperti itu. Itu cukup membantu kita dalam pelaksanaan program seperti itu. Bagaimana kalau hal ini kita omongkan nanti saat rapat di balai desa? Ide yang bagus itu. Nanti saya bicarakan lagi dengan Pak Kades. Wah, setuju, saya setuju Pak. Itu yang bagus. Baik. Iya, saya mengerti. Memang untuk membuat rencana kesiapsiagaan bencana itu sangat penting. Tapi permasalahannya adalah saya pribadi sangat sibuk. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya udah, kalau sudah terjadi bencana, itu namanya nasib. Ya kita mau bagaimana lagi? Pak, walaupun bencana itu sudah nasibnya akan datang, ya bukan berarti kita berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Masa kita hanya mau pasrah sama nasib? Ya enggak dong, kita harus tetap berusaha. Dan satu lagi Pak, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Tapi di daerah ini kan aman. Seumur-umur belum ada tuh yang namanya bencana. Wah, tidak benar itu. Dulu waktu saya kecil, pernah terjadi tanah longsor. Lebih-lebih sekarang, sudah banyak pohon-pohon yang ditebang. Dan akhir-akhir ini kita sering merasakan gempa kecil-kecilan, saudara-saudara. Bukan berarti itu tidak berbahaya. Mungkin suatu saat akan ada gempa yang lebih besar. Nah, makanya saudara-saudara, kita harus melakukan sesuatu. Begitu Pak Kades? Iya, betul itu. Kita harus berbuat sesuatu. Tapi sekarang apa yang saya bisa perbuat? Sebab saya tidak mengerti tentang hal-hal seperti ini. Oh, ya Pak Agus. Permisi. Maaf saya terlambat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf. Silakan. Kebetulan saya membawa buku yang sangat tepat untuk kita membuat rencana kesiapsiagaan, Pak. Ini Pak bukunya. Oh iya. Wah, kayaknya buku ini pas sekali, bagus. Ya, buku ini menjelaskan tentang cara-cara penanggulangan sebelum bencana, Ya. saat bencana, Ya. dan setelah bencana, Pak. Oh. Sepertinya buku ini sangat tepat sekali. Terima Tapi kasih. maaf Pak Agus, Ya. karena waktu sudah malam, maka buku ini saya pinjam dulu. Oh, tidak apa-apa. Dan mungkin didiskusikan pada hari Minggu. Setuju Pak Kades. Kebetulan saya juga sudah sangat capek. Saya juga capek sekali. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin perlu ada pijet-pijet ini. Ya boleh Pak. Bagaimana? Pijet bersama. Ya tidak. Jadi, Pak Kades dan teman-teman belajar tentang penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebagai persiapan untuk pertemuan hari Minggu besok. Apa sebenarnya kelompok masyarakat penanggulangan bencana itu Pak Agus? Kelompok masyarakat penanggulangan bencana atau KMPB ini adalah organisasi yang terdiri dari pria dan wanita. Tugasnya membuat rencana penanggulangan dampak bencana jika sewaktu-waktu bencana terjadi di wilayahnya. Kalau begitu berarti kita harus membuat kelompok baru tuh. Padahal di desa kita kan sudah banyak organisasi kemasyarakatan. Tidak perlu Pak Budi. Setelah saya baca buku ini, kita tidak harus membentuk kelompok-kelompok baru. Kita bisa menggunakan organisasi masyarakat dan kita berdayakan mereka. Tugas daripada kelompok masyarakat penanggulangan bencana adalah menyatukan organisasi-organisasi yang ada di desa itu. Sewaktu-waktu mereka siap untuk menghadapi bencana. Wah, betul sekali tuh Pak.
seperti yang saya baca dari koran ya Pak Oh, ya. iya. Jam-jam pertama itu merupakan jam-jam kritis. Jadi banyak para korban yang meninggal atau mungkin cacat karena tidak mendapatkan pertolongan pertama. Jadi yang terpenting akhirnya kita perlu bagi-bagi tugas agar kita bisa sama-sama menanggulangi apabila ada bencana di desa kita. Begitu. Ya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, mari kita mulai melihat tugas-tugas daripada kelompok masyarakat penanggulangan bencana atau KMPB ini. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih telah hadir. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas kembali diskusi kita beberapa hari yang lalu. Bagaimana? Terima kasih. Jadi, tugas dari masing-masing regu dari kelompok masyarakat penanggulangan bencana adalah seperti berikut. Untuk regu pertama, ada regu pertolongan pertama. Itu merupakan tugas dari ibu bidan dan ibu perawat dari puskesmas. Bagaimana ibu? Siap. Terima kasih. Siap. Kemudian untuk urusan masak-memasak, itu menjadi tanggung jawab dari Ibu Chandra. Ya, nanti Ibu Chandra bersama dengan ibu-ibu PKK akan menjadi regu dapur umum. Siap Ibu ya? Untuk kelompok Karang Taruna atau para pemuda desa ini akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas perintis dan regu penyelamatan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya ada usul Pak. Ya? Apa bisa kita diberi pelatihan pertama dulu? Karena jujur saja Pak, kita belum mengerti tentang apa yang dilakukan oleh tindakan-tindakan tim penyelamat. Oh, tentu saja. Kita bisa minta bantuan PMI atau tim SAR untuk memberikan pertolongan pertama. Sebenarnya kita bisa mencoba mencarikan pelatihan bagi tiap-tiap regu penyelamat. Bukan begitu Pak Budi? Dan Pak Agus akan menjadi pimpinan seksi komunikasi. Jadi beliau nanti akan bertugas untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dengan aparat tentara, TNI, polisi, PMI, dan tim SAR. Bukan begitu Pak Agus? Tentu saja Pak Budi. Baik, menurut saya pembentukan kelompok masyarakat penanggulangan bencana adalah awal yang sangat baik. Mari kita siap siaga. Di sini saya akan menerangkan tentang tempat pengungsian. Ini adalah tempat pengungsian. Untuk menuju ke sini ada dua jalur. Jalur pertama yaitu jalan desa. Jalur yang kedua yaitu sawah. Untuk menuju ke sini jaraknya sekitar 1 km. Jadi tidak terlalu jauh untuk ditempuh oleh masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Desa. Baik, kenapa mengambil tempat evakuasi di sini? Karena di sini aman dan dekat dengan mata air. Kita akan menyuruh setiap warga untuk menyiapkan tas yang berisi dengan yang paling penting itu makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan. Seperti mungkin hal-hal penting yang lainnya. Kebetulan saya menjadi seksi komunikasi. Di sini saya akan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait. Jadi supaya program kita bisa berjalan dengan lancar. Bagus. Dan jangan lupa, kita harus menjalin kerjasama dengan desa tetangga. Ya? Bagaimana Pak Kades? Baik sekali itu. Nah, Damar, Saya Pak. bagaimana? Kamu siap untuk melakukan hal ini? Siap Pak. Siap apa? Kita harus siap siaga Pak. Bagus. Aku siap juga Pak.
Kok mau aja sih ikut-ikut? Pengen aja, sirik. Bagus, Dul. Kalau semua sudah siap, bulan depan kita mengadakan simulasi penanggulangan bencana. Jadi, apabila ada bencana tiba-tiba, kita sudah siap siaga. Dari mana, Damar? Biasa Pak Budi, nama juga anak muda. Kuliah? Jalan-jalan dong. Oh, nggak kuliah? Lagi libur. Libur, apa bolos? Libur. Udah selesai kuliahnya? Kan udah bilang bentar lagi. Ada berita apa hari ini Pak Budi? Aduh, ini loh, Damar. Aduh, ada bencana lagi, aduh. Aduh, bencana terus ya? Kalau ada bencana di sini, jangan takut. Kita udah siap siaga.